Ada sebuah kisah betapa bahayanya syubhat terutama terkait dengan makanan. Ada seorang gubernur yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Setiap kali dia mengutus seseorang untuk mengurusi satu wilayah, itu mesti kalau hendak lengser, entah dia sakit, intinya mendapatkan kesulitan. Ini yang istimewa. Penduduk satu wilayah karena kesolihannya tadi itu, sehingga kalau berdoa itu dikabulkan. Setiap kali ada pemimpin baru berdoa. Sampai akhirnya kemudian si Hajjaj tadi itu berkhilaf gimana para penduduknya tadi itu supaya kemudian tidak bisa seperti itu lagi. Kan memang salah satu di antara yang bisa menjadikan doa kita itu tertolak itu kan makanan yang haram. Dan kalau yang syubhat saja itu bisa menjadikan doa kita tidak terkabul, apalagi untuk perkara yang haram, jelas keharamannya. Ringkasan cerita Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya di Ricis, Ringkasan Cerita Islam. Alhamdulillah kawan-kawan semua telah hadir bersama kita, Ustadz kita bersama, itu Ustadz Abdul Nafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, khair. Masya Allah. Ada juga di sebelah kita, namanya Mas Husnul. Masya Allah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan semua, Insya Allah langsung saja kita di Ringkasan Cerita Islami. Langsung saja Zat. Di zaman sekarang Zat ya, Ana lihat banyak banget subhat Zat. Insya Allah banget. Jadi gimana ya Zat ya, caranya kita nih ngindarin subhat nih Zat? Ada nggak beberapa kisah buat Ana sama Husnul nih biar kita ini bisa terus istiqomah ya Mas? Iya, benar. Insya Allah gitu. Ada sebuah kisah istimewa ya, artinya pelajaran berharga betapa bahayanya syubhat terutama terkait dengan makanan, supaya kemudian kita juga berhati-hati dengan makanan supaya nggak asal makan. Kadang-kadang kita nih kalau lihat makanan kan asal lihat di depan, wah ini enak nih kan gitu, nggak tahu udah izin apa belum, nggak tahu itu makanan punya siapa, pokoknya kira-kira enak ambil gitu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita ya. Pada zaman dahulu ketika pada masa setelah Khulafa Rasyidun, ada seorang gubernur yang bernama Hajjaj bin Yusuf yang setiap kali dia mengutus seseorang untuk mengurusi satu wilayah di Irak, itu mesti kalau hendak lengser, entah dia sakit, entah dia intinya mendapatkan kesulitan, tidak bisa melaksanakan perintah Hajjaj tadi itu ya. Sampai kemudian setiap orang yang ditunjuk Hajjaj itu selalu menolak untuk jadi pejabat di sana, itu selalu menolak, karena penduduk Irak ini terkenal kalau dia berdoa itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang istimewa. Satu wilayah, penduduk satu wilayah karena kesolihannya tadi itu, sehingga kalau berdoa itu dikabulkan. Setiap kali ada pemimpin baru berdoa, kalau mereka nggak cocok didoakan oleh penduduknya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia bisa gitu gimana? Kayaknya cocok gitu kalau di Indonesia ya. Supaya kemudian ada yang berdoa untuk supaya dapat pemimpin yang terbaik gitu, nggak hanya sekedar asal bisa jadi menjabat gitu saja ya. Jadi kisahnya ketika kemudian saking pusingnya Hajjaj tadi itu, siapa saja yang disuruh mesti gagal, dan setiap kali nunjuk orang mesti tidak mau, karena terkenalnya kisah itu terkait dengan bagaimana penduduk Irak tadi itu. Sampai akhirnya kemudian si Hajjaj tadi itu berkhilaf, artinya membuat cara gimana para penduduknya tadi itu supaya kemudian tidak bisa seperti itu lagi. Dia tahu nih, sayangnya pengetahuan ini digunakan untuk keburukan sayangnya. Kan memang salah satu di antara yang bisa menjadikan doa kita itu tertolak itu kan
makanan yang haram. Ya. Sebagaimana sebuah hadis, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram fa anna yustajabu lah. Ketika ada seorang musafir yang dalam keadaan melas, ya kan, kemudian baju dan rambutnya penuh debu, dia mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa tapi makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, bagaimana doanya bisa dikabulkan? Padahal safar, mengangkat tangan, kemudian kondisi memelas ketika berdoa, itu adalah asbab dikabulkannya doa. Asbab dikabulkannya doa, dan Allah tidak akan mungkin tidak mengabulkan doa ketika tiga sebab tadi ada. Tapi yang jadi masalah juga ada penghalangnya, yaitu ketika makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Maka kemudian Hajjaj membuat makar tadi itu dengan cara memerintahkan penduduk Irak tadi itu untuk mengumpulkan telur. Maka tanpa ada prasangka buruk saat itu, karena memang kesolehan penduduknya itu kan tidak berprasangka buruk apa-apa, akhirnya kemudian membawa telur. Cuma suruh bawa telur, apa susahnya kata dia, bawa telur dia, kemudian dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat besar, ya. Di bawah telur-telur itu kemudian dikumpulkan menjadi satu. Bayangkan satu penduduk, suatu wilayah, penduduk satu wilayah semuanya mengumpulkan telur dengan wadah yang sangat besar tadi itu. Sampai akhirnya kemudian dibiarkan itu beberapa hari. Kemudian di hari berikutnya Hajjaj tiba-tiba memerintahkan ambil telurnya kembali. Ya. Suruh ambil lagi. Ya. Dari awalnya suruh naruh doang, ini suruh ngambil lagi. Sampai akhirnya kemudian ngambillah juga tanpa ada curiga sama sekali. Ngambillah. Kemudian dibiarkan juga. Lalu kemudian diutuslah seseorang untuk mengurusi wilayah itu. Awalnya orang itu menolak. Wahai Hajjaj, bagaimana saya nanti begini kan? Awalnya menolak gitu. Sampai akhirnya kemudian Hajjaj mengatakan, sudah tenang, nggak akan terjadi lagi yang seperti itu, katanya. Akhirnya berangkatlah tadi. Dan betul, setiap kali ada pemimpin baru, penduduk Irak tadi itu langsung mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari, kok nggak terjadi apa-apa gitu. Akhirnya kemudian mereka mulai berpikir, ini mesti gara-gara telur kemarin ini. Akhirnya kemudian mereka menyadari kesalahan mereka. Ternyata yang mereka ambil itu adalah bisa jadi bukan telur yang kemarin mereka taruh. Yang bisa jadi yang dia ambil adalah telur orang lain. Coba bayangkan telur sebanyak itu kemudian suruh ngambil, ya ambil, asal ngambil, kan akhirnya begitu. Ya. Kan nggak ada namanya telurnya yang jadi masalah. Ya. Juga nggak bisa di-miskol telur saya yang mana gitu kan. Nah, ini yang kemudian juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Kalau yang syubhat saja itu bisa menjadikan doa kita tidak terkabul, apalagi untuk perkara yang haram, jelas keharamannya. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kita, bahwa kita harus berhati-hati dengan makanan kita harus berhati-hati dengan minuman kita harus berhati-hati dengan pakaian kita. Apa yang kita dapatkan itu harus yang betul-betul kita bisa pastikan itu jelas-jelas halal bagi kita. Makanya nanti dalam urusan muamalah itu Islam sangat ketat bagaimana kemudian mengatur supaya jangan sampai kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Supaya kemudian kita betul-betul yang kita ambil, kita manfaatkan itu adalah yang betul-betul halal bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini Sat, Nana terkait tentang tadi kan makanan subhat yang dari telur aja Sat. Ini kan itu jelas kita nggak tahu Sat. Ini kita tahu nih, misalnya kita transaksi sama orang yang tanda kutip riba gitu, jadi riba gitu, transaksi pedagang jual beli itu gimana Sat? Apakah termasuk subhat atau gimana Sat? Ya kalau kemudian kita khawatir, mending nggak usah transaksi dengan dia. Kalau memang kita mampu memilah dan memilih tadi itu. Kalau ternyata kemudian kita tidak mampu, toh dia cuma pelanggan, kita penjual, kemudian kita menjual saja, ya sudah. Kalau misalnya dia beli, sudah kita ambil, itu hak kita karena kita menjual barang kita, bukan karena diberi sebagai hadiah. Nanti kalau diberi sebagai hadiah, satu hal lagi nanti penjelasannya dari para ulama. Kalau kaitannya jual beli, insya Allah itu halal bagi kita. Cuman kalau kita bisa lebih memilih supaya kemudian itu jadi pelajaran juga bagi orang, supaya kemudian dia membeli dari kita itu juga memperhatikan dari mana uang yang kemudian dia gunakan untuk membeli tadi.
Ya kalau kita bisa berlaku seperti itu bagus. Bagus. Cuma yang jadi masalah kan kita nggak mungkin masa setiap orang datang mau beli ditanya dulu kamu uangnya dari mana, ini kan gitu. Ya. Dan ini bagian dari yang juga menjadi perhatian kita. Intinya sesuatu yang sobat harus hati-hati betul. Terkait telur tadi ya. Kita kan disuruh penduduk tadi itu kan ngumpulin telur itu saling bawa telur ya masing-masing. Misalnya satu orang 5 nih dikumpulin ya. Nah, ketika kan kumpulin kembali besok itu dia ambil lagi 5, tapi bukan punya dia, itu juga salah saja. Apa gimana? Iya, kalau semua saling relasi nggak ada masalah secara hukum. Tapi yang jadi masalah adalah dia mengambil telur yang bisa jadi itu punya orang lain. Itu kan syubhat bagi dia. Makanannya itu syubhat bagi dia. Kalau sudah direlakan sih nggak ada masalah sih. Cuman di awal ketika belum menyadari itu kan mereka mengiranya itu punya mereka, Iya, gitu kan? Ternyata itu sesuatu yang syubhat. Bahkan sekecil itu bisa mempengaruhi Ustaz ya. Sekecil itu bisa berpengaruh kepada doa, apalagi sesuatu yang jauh lebih besar. Apalagi yang jauh jelas-jelas lebih haram, ya. Iya. Dan ini yang kemudian juga penting untuk dihati-hati. Syubhat itu luar biasa memang kalau untuk masalah makanan itu. Apalagi hari ini kita itu seringkali kalau untuk makanan itu yang penting enak, viral, ya kan? Kita penasaran gitu kan? Ya. Seringkali begitu. Nggak terlalu peduli apa ini makanannya halal atau enggak gitu. Asal ada makanan, wih ada restoran Korea baru nih, ya, all you can eat misalnya gitu. Bayar tertentu bisa makan sepuasnya gitu kan? Langsung kemudian ngambil ikut-ikutan di situ. Nggak peduli apakah di situ memang sudah tersertifikasi halal atau belum, ya kan? Kemudian menjual sesuatu yang haram atau tidak di situ. Kadang-kadang cuma ngikuti euforia tadi aja. Situ rame, ikut viral, ikut-ikutan nyobain gitu. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk dihati-hati. Allah a'lam. Insyaallah kawan-kawan, gimana ceritanya? Menarik banget kan? Insyaallah. Alhamdulillah kawan-kawan, kita cukupkan saja di sesi ini. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Mas Husnul juga jazakallah khair insyaallah. Baiklah kawan-kawan semua. Baik kawan-kawan semua yang ingin diceritakan kisah-kisah tentang Nabi, kisah-kisah tentang sahabat, para tabi'in atau apapun tentang Islam, kawan-kawan semua bisa tulis di kolom komentar. Dan juga kawan-kawan semua jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh media sosial kawan-kawan semua. Insya Allah itu bagian dari amal jariah kawan-kawan semua. Masya Allah, tabarakallah. Kita tutup majelis ini atau sesi ini dengan doa, dengan naftam bilhamdalah alhamdulillah, dan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.